Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur mari kita panjatkan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu dan bermuajahah kembali pada kesempatan kali ini. Atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita yang tidak terhingga jumlahnya, bahkan apabila kita menjadikan air laut yang ada di dunia dijadikan tinta dan pohon yang ada di dunia dijadikan pena, tidak akan cukup untuk menuliskan seluruh nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka dari itu sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya dan menjalankan seluruh perintah-perintahnya, yang salah satu contohnya yang kita sedang dijalankan sekarang yaitu saum Ramadan. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah di penghujung bulan Ramadan. Semoga amal yang telah dilakukan di bulan Ramadan menjadikan pahala dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah besok kita akan menyambut hari kemenangan, hari kebahagiaan yang bertepatan dengan 1 Syawal, yaitu hari raya Idul Fitri. Maka dari itu di sini saya akan menyampaikan apa saja amalan-amalan ketika hari raya Idul Fitri. Bukan sekedar melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri, tetapi masih ada amalan-amalan yang lain, yaitu yang pertama, sebelum berangkat ke tanah lapang atau tempat dilaksanakannya sholat Idul Fitri, yaitu membagikan zakat kepada mustahik. Sebagaimana Rasulullah SAW memerintahkan agar menyalurkan atau membagikan zakat sebelum orang-orang pergi untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Sebagaimana hadis riwayat dari Bukhari. Yang kita sudah ketahui bahwa zakat fitrah, zakat yang diwajibkan untuk seluruh muslim, bahkan dari yang tua hingga yang muda diwajibkan. Bahkan yang masih dalam kandungan pun, yang berumur 4 bulan sudah diwajibkan untuk membayar zakat. Nah, untuk membagikan zakat kepada mustahiknya yaitu pada saat dikumandangkannya atau qobla sholat subuh sampai dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Biasanya dibagikan oleh amil zakat. Dan yang selanjutnya, amalan yang kedua, sebelum berangkat ke tanah lapang atau tempat dilaksanakannya sholat Idul Fitri, yaitu mandi terlebih dahulu menggunakan pakaian terbaik dan parfum. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk menggunakan atau mandi terlebih dahulu dan menggunakan baju terbaik dan parfum. Sebagaimana hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim. Dan amalan yang ketiga yaitu amalan sebelum berangkat ke tanah lapang atau tempat dilaksanakannya salat Idul Fitri, yaitu Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk makan terlebih dahulu.
Berbeda dengan halnya dengan hari raya Idul Adha, di mana Idul Adha tidak dianjurkan untuk makan terlebih dahulu. Tetapi di hari raya Idul Fitri disunahkan, dianjurkan untuk makan terlebih dahulu. Sebagaimana hadis riwayat dari Bukhari. Dan ada juga amalan-amalan ketika berangkat ke tanah lapang, yaitu Rasulullah SAW selalu membedakan antara jalan pergi dan jalan pulang dari melaksanakan sholat Idul Fitri. Yaitu kita dianjurkan untuk membedakan jalan ketika pergi dan pulang saat hari raya Idul Fitri atau setelah melaksanakan hari raya Idul Fitri. Dan kedua, ada juga amalan saat berangkat ke tanah lapang, yaitu bertakbir dari saat keluar dari rumah hingga ke tempat dilaksanakannya salat Idul Fitri. Bahkan Rasulullah SAW bertakbir dan bertahlil saat dari keluarnya rumah sampai ke tanah lapang atau tempat dilaksanakannya salat Idul Fitri. Nah, itu semua adalah amalan-amalan saat hari raya Idul Fitri. Dari amalan sebelum berangkat ke tanah lapang atau tempat dilaksanakannya hari raya Idul Fitri atau tempat dilaksanakannya salat Idul Fitri, yaitu membagikan zakat kepada mustahik sebelum orang-orang berangkat melaksanakan salat Idul Fitri. Dan yang kedua, yaitu membagikan zakat kepada mustahik sebelum orang-orang berangkat melaksanakan salat Idul Fitri. Dan yang kedua, mandi terlebih dahulu menggunakan pakaian terbaik dan menggunakan parfum. Dan yang ketiga, amalan sebelum berangkat ke tanah lapang atau tempat dilaksanakannya salat Idul Fitri, yaitu makan terlebih dahulu. Dan tadi yang sudah saya sampaikan, amalan ketika berangkat ke tanah lapang, yaitu membedakan jalan antara pergi dan pulang saat melaksanakan hari raya Idul Fitri. Dan yang terakhir, amalan saat berangkat ke tanah lapang atau di tempatnya dilaksanakan salat Idul Fitri, yaitu bertakbir dan bertahlil. Semoga apa yang saya sampaikan menjadikan kita semua lebih siap lagi dalam menyambut hari raya Idul Fitri. Dan semoga amal yang telah dilakukan saat bulan Ramadan kali ini mendapatkan pahala dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.